Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Kami dari kelompok Barpati 39 mau ngebahas nih tentang kelembagaan yang ada di ITERA. Kira-kira apa aja sih lembaganya? Oke, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Ramanda Mutikatul Karomah dari Prodi Arsitektur. Di sini saya berperan sebagai moderator. Dan kenalin juga nih teman-teman saya. Teman-teman, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Kenalkan, nama saya Kenneth Daniel dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Najwa Khaila Tama dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Vera Retno Saputri dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, saya David Kurniawan dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Abner Simanjuntak dari Prodi Geologi. Perkenalkan, nama saya Irfan Hanif Arasi dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Perkenalkan, saya Wahyu Jaksono Putra dari Prodi Teknik Lingkungan. Kenalin, nama saya Muhammad Arif Mulalubis dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, saya Igede Lenoka dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Sabina Putri dari Prodi Teknik Perkeretapian. Perkenalkan, nama saya Satria Kemala Putra dari Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Fernando dari Prodi Teknik Sipil. Halo, kenalin, saya Ivan dari Prodi Teknik Informatika. Baik, di lembaga-lembaga ITERA ini ada 8 lembaga nih guys. Yang pertama ada PMB, LTPB, Kemahasiswaan, BK atau Bimbingan Konseling, Asrama, Akademik, Kepegawaian, dan yang terakhir ada UPT. Lembaga pertama akan dijelaskan oleh Kenneth dan Najwa, yaitu PMB. Untuk Kenneth dan Najwa, kami persilahkan. Oke, yang pertama itu ada PMB. PMB itu singkatan dari Penerimaan Mahasiswa Baru yang merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengurus penerimaan mahasiswa baru, mulai dari pendaftaran, pengisian DIM, verifikasi berkas, pembayaran UKT, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Juga ada tujuan dari PMB. PMB itu memiliki tujuan untuk menyaring dan menemukan bibit unggulan yang memungkinkan untuk mencetak lulusan yang terbaik nantinya. Namun, karena saat ini sedang pandemi COVID-19, perguruan tinggi sudah melakukan berbagai cara, terutama dengan melakukan seleksi penerimaan mahasiswa secara online. Nah, dengan PMB online ini, mahasiswa hanya perlu mendaftarkan diri lewat sistem yang nantinya langsung terintegrasi. Nah, PMB ini memberikan 4 jalur masuk yang terdiri dari 1 SNMPTN yaitu jalur undangan, 2 SBMPTN yaitu jalur tes, 3 SMMPTN Barat yaitu jalur mandiri, dan prestasi khusus. Nah, kalau panitia PMB itu sendiri terdiri dari tenaga pendidik ITERA yang dimana diketuai oleh Eko Satria. Nah, kalau jurusan yang ada di ITERA ada 3, yaitu jurusan sains, jurusan teknologi produksi dan industri, dan jurusan infrastruktur dan kewilayahan. Jurusan sains memiliki 9 program studi, jurusan infrastruktur dan kewilayahan memiliki 8 program studi, jurusan teknologi produksi dan industri memiliki 18 prodi. Jadi gimana nih teman-teman? Sekarang udah pada tahu kan tentang PMB? Kita lanjut ya ke lembaga yang kedua, yaitu LTPB. Disampaikan oleh Vera dan David. Untuk Vera dan David, dipersilahkan. Oke, ITERA ini mengadopsi sistem pendidikan program khusus untuk tingkat pertama yang dinamakan dengan Lembaga Tahap Persiapan Bersama atau disebut dengan LTPB. Jadi LTPB kegiatan pembinaan akademik, layanan administrasi, maupun pengembangan karakter mahasiswa tingkat 1 ITERA dalam rangka menghantarkan kesiapan mahasiswa dari tahap persiapan bersama menuju program studi. Dalam lembaga ini diperkuat
pengetahuan mata kuliah dasar. Tujuan dari LTBB ini yaitu untuk memperkokoh ilmu dasar, membentuk kemampuan ke prodi selanjutnya, dan membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik. Mata kuliah yang ada di dalam tahap persiapan bersama terdiri atas 3 bagian, yaitu mata kuliah wajib berdasarkan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mata kuliah wajib ITERA, dan mata kuliah wajib dan pilihan program studi. 1. Mata kuliah wajib berdasarkan KKNI, antara lain agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, mata kuliah wajib Institut Teknologi Sumatera, merupakan mata kuliah yang dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Institut Teknologi Sumatera serta arah pengembangan ITERA. Yang ketiga, mata kuliah wajib dan pilihan program studi. Mata kuliah wajib dan program studi dirumuskan oleh masing-masing program studi berdasarkan target capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dengan mengacu pada standar KKNI yang meliputi aspek sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh mahasiswa program studi tersebut di tingkat sarjana. Sekian materi dari LTPB. Nah, yang pertama udah, yang kedua juga udah. Kita lanjut ke lembaga yang ketiga, yaitu kemahasiswaan, yang akan disampaikan oleh Wahyu. Untuk Wahyu, kami persilahkan. Ya, yang ketiga adalah kemahasiswaan. Kemahasiswaan sangatlah erat kaitannya dengan akademik, yang mana dalam hal ini akademik akan melayani tentang perkuliahan. Setelah mahasiswa lulus TPB, perubahan nilai, perubahan mata kuliah, pengajuan cuti, pengajuan undur diri, serta wisuda. Sedangkan kemahasiswaan akan mengatur serta melayani segala hal yang berkaitan dengan aktivitas mahasiswa. Di ITERA sendiri, kemahasiswaan ITERA melayani tentang segala hal yang berkaitan dengan kegiatan KM, UKM, himpunan, komunitas, kegiatan mahasiswa, dan pengabdian masyarakat yang memerlukan fasilitas serta izin dari kampus. Selain itu, juga menyediakan informasi mahasiswa. Kita juga bisa mendapatkan surat keterangan mahasiswa aktif, SOP kemahasiswaan, prestasi mahasiswa, beasiswa, dan tentunya organisasi mahasiswa. Kemahasiswaan ITERA juga menyediakan beberapa informasi. Yang perlu kita ketahui, ruang kemahasiswaan terletak di Gedung B Institut Teknologi Sumatera, yang mana pekerja yang melayani kemahasiswaan ini merupakan dosen dalam bidang kemahasiswaan yang tentunya sudah mengetahuinya jauh lebih dalam. Terima kasih, Wahyu. Oke, kita lanjut aja ya guys, langsung ke lembaga yang keempat, yaitu BK atau Bimbingan Konseling, yang akan dibawakan oleh Abner dan Irfan. Untuk Abner dan Irfan, dipersilahkan. Oke, jadi bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face-to-face oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan optimal, mandiri, serta merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tujuan didirikan bimbingan konseling di kampus ITERA. Yang pertama, memberikan pelayanan konsultasi kepada seluruh mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Kedua, membantu mahasiswa dalam mencapai cita-cita. Ketiga, memotivasi mahasiswa untuk menjaga semangatnya dalam menyelesaikan perkuliahan tepat waktu. Keempat, meningkatkan angka partisipasi di perkuliahan dan menekan penghentian studi kepada mahasiswa atau drop out. Kelima, merupakan sarana dalam memberikan upaya persuasif oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa yang bermasalah. Keenam, merupakan sarana dari pihak kampus untuk mendekatkan diri kepada mahasiswa dan memberikan rekomendasi kepada kampus dalam penanganan mahasiswa khusus. Layanan konseling di kampus ITERA. 1. Layanan dasar upaya dalam meningkatkan kompetensi interpersonal mahasiswa, yaitu dengan memberikan layanan dasar yang diselenggarakan meliputi bimbingan individu dan bimbingan kelompok. Kedua, layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada mahasiswa yang mengalami masalah dalam kompetensi interpersonal dan memerlukan pertolongan dengan segera. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Ketiga,
layanan non-akademik. Meliputi pelatihan organisasi dan kepemimpinan, mencakup materi kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, manajemen waktu dan stres, pelatihan berpikir kritis, latihan untuk menyelesaikan masalah pribadi, motivasi pencapaian target atau cita-cita, dan sebagainya. Keempat, dukungan sistem pelaksana layanan dasar. Layanan responsif serta layanan non-akademik tidak mungkin berhasil tanpa adanya dukungan sistem yang memfasilitasi program bimbingan konseling. Pengembangan kompetensi interpersonal membutuhkan adanya kolaborasi psikolog, tenaga BK, serta monitoring dari dosen wali dan dosen pembimbing akademik atau DPA dengan bertukar informasi terkait peserta didik. Nah, selanjutnya ada prosedur pelayanan di bimbingan konseling. Yang pertama, mahasiswa berkunjung ke konselor BK atas keinginan sendiri atau melalui rekomendasi pihak lain yaitu dosen wali atau dosen pembimbing akademik atau wakil rektor bagian akademik melalui surat pengantar untuk konselor BK. Yang kedua, mahasiswa menemui konselor di ruangan bimbingan konseling atau tempat yang disepakati sesuai jadwal yang diinginkan. Yang ketiga, mahasiswa mengisi belangko pendaftaran yang berisi tentang data diri dan mengisi belangko kesediaan dilakukan konseling. Yang keempat, mahasiswa menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada konselor. Yang kelima, bimbingan konseling berjalan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Yang keenam, apabila permasalahan dapat terselesaikan sendiri oleh mahasiswa, maka bimbingan konseling tidak perlu dilanjutkan. Yang ketujuh, proses bimbingan tidak hanya terbatas pada pertemuan konselor dan mahasiswa yang bersangkutan. Konselor melakukan monitoring terhadap mahasiswa yang bersangkutan selama dalam proses konsultasi. Yang kedelapan, apabila didapatkan permasalahan dari mahasiswa yang bersangkutan menyangkut dosen, tenaga pendidik, maupun sarana prasarana di dalam kampus, maka konselor wajib melaporkannya kepada dosen pembimbing akademik, dosen wali, maupun wakil rektor bidang akademik melalui laporan tertulis. Yang kesembilan, apabila permasalahan pribadi dari mahasiswa belum terpecahkan, maka konselor dapat melibatkan pihak lain dari luar kampus, yaitu orang tua atau wali mahasiswa, psikolog dari luar kampus, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ke-10, konselor membuat laporan hasil konseling mahasiswa untuk perekaman kasus atau kejadian yang terdokumentasi. Sekian materi dari bimbingan konseling. Oke, kita masuk ke lembaga yang kelima nih guys, yaitu Asrama ITERA, yang akan dijelaskan oleh Arif dan Gadirian. Untuk Rian dan Arif, dipersilahkan. Oke, untuk asrama itu merupakan sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya. Nah, alasan adanya asrama itu untuk mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari kampus ITERA. Dan juga untuk biaya tinggalnya yang terbilang lebih murah dibandingkan bentuk penginapan lain. Untuk asrama ini sendiri memiliki dua tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Nah, untuk yang secara umum ada 3. Yang pertama yaitu membina mahasiswa ITERA menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan wawasan berpikir, memiliki intelektualitas dan integritas kepribadian bagi mahasiswa ITERA. Dan yang ketiga, membangun keterampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang baik bagi mahasiswa ITERA. Nah, untuk yang secara khususnya ada 4. Yang pertama, menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang berasal dari luar kota Bandar Lampung. Yang kedua, menyediakan tempat tinggal yang sehat dan dekat dengan kampus ITERA. Yang ketiga, menyediakan wahana belajar yang merupakan komponen dari kegiatan belajar. Dan yang terakhir yaitu menyediakan wahana bagi pengembangan pribadi dalam pengembangan kedisiplinan, rasa sosial, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan. Nah, asrama juga memiliki 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama, mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama, baik bidang kurikuler maupun non-kurikuler. Yang kedua, sebagai tempat untuk membangun karakter mahasiswa seperti etika, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen,
tangguh, peduli terhadap orang lain. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat untuk berlatih menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan. Struktur organisasi asrama ITERA memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1. Pembina asrama yang saat ini dibina oleh Bapak Arif Juniarto, SHUT, MSI. 2. Kakak asrama yang berasal dari mahasiswa ITERA. 3. Penghuni asrama yang merupakan mahasiswa TPB ITERA. Profil asrama TPB ITERA. Gedung TB1 Putri kapasitas 176 orang. TB2 Putra 176 orang. TB3 Putra 180 orang. TB4 Putri 180 orang. Biaya 150.000 per bulan dibayarkan 10 bulan di awal pendaftaran. Fasilitas 1. 4 tower asrama, 2 tower putri dan 2 tower putra. 2. Kapasitas asrama putra 684 orang dan asrama putri 712 orang. 3. Setiap kamar dilengkapi tempat tidur, meja, kursi, meja belajar, lemari serta kamar mandi di dalam. Saya kembalikan kepada moderator. Gimana nih teman-teman? Masih pada nyimak kan? Sekarang kita lanjut ke lembaga yang keenam, yaitu akademik, yang akan dijelaskan oleh Sabina. Untuk Sabina, dipersilahkan. Oke, di akademik ini kita bisa merubah atau menghapuskan nilai. Perubahan atau penghapusan nilai dapat dilakukan apabila pertama, mata kuliah sudah pernah diulang dengan catatan nilai mata kuliah yang baru. Adapun cara penghapusan dapat dilakukan di loket akademik dan kemahasiswaan gedung B lantai 1. Yang kedua, nilai mata kuliah salah input. Dapat melakukan perbaikan melalui admin program studi. Perubahan atau penghapusan mata kuliah. Cara merubah atau membatalkan mata kuliah dapat dilakukan dengan ketentuan pertama, mata kuliah yang diulang. Itu bisa dilakukan dengan menyerahkan form perubahan mata kuliah dan melampirkan transkrip. Yang kedua, mata kuliah karena salah input atau pindah kelas. Bisa langsung konfirmasi ke dosen wali dan langsung menghadap ke program studi masing-masing. Pengajuan cuti kuliah. Cuti kuliah adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 atau 2 semester. Peraturan mengenai cuti kuliah dapat dilihat pada bab 8 bagian kedua buku Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan tahun 2020. Prosedur cuti kuliah. Mahasiswa yang ingin mendaftar cuti dapat mengunduh formulir permohonan cuti di bagian akhir penjelasan ini. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kuliah dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan ke bagian akademik dan kemahasiswaannya. Pendaftaran wisuda. Sehubungan akan dilaksanakan wisuda periode ke-6 Institut Teknologi Sumatera tahun 2020 pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2020. Sekian dari materi akademik. Terima kasih Sabina. Oke, kita lanjut ke lembaga yang ke-7 nih, yaitu kepegawaian, yang akan dijelaskan oleh Satria dan Fernando. Untuk Satria dan Fernando, dipersilahkan. Baik, kepegawaian. Kepegawaian adalah sumber daya manusia yang bekerja pada suatu organisasi, baik sebagai pegawai pemerintahan maupun perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepegawaian ITERA meliputi rektor, wakil rektor, dosen, tenaga kependidikan, dan civitas akademi ITERA. Kepegawaian ITERA berperan sebagai proses peningkatan kompetensi yang menjadikan perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitar. Sekian dari materi kepegawaian. Wah, udah sampai yang terakhir aja nih guys. Oke, yang terakhir yaitu lembaga UPT, Unit Pelaksanaan Teknis, yang akan disampaikan oleh Rahman. Untuk Rahman, dipersilahkan. Oke, terima kasih Manda. Seperti namanya, unit pelaksana teknis punya tugas untuk melaksanakan tugas operasional. Adapun beberapa jenis UPT di ITERA antara lain UPT Laboratorium, UPT Perpustakaan, UPT TIK, UPT MKG, dan UPT Bahasa. Nah, UPT Laboratorium ini punya tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan UGM sebagai acuan utamanya, tentu masa depan lab ini akan semakin cerah. Yang kedua, UPT Perpustakaan.
Nah, kalau kalian suka baca dan cari ilmu, cocok banget nih buat kalian kunjungi. Yang ketiga, UPT TIK. Nah, di sini kalian bisa belajar tentang teknologi dan informasi. Yang keempat, UPT MKG. UPT ini dibentuk karena Lampung itu rawan bencana. Nah, jadi ITERA bekerja sama dengan pihak BMKG untuk membentuk UPT MKG yang berada di bawah naungan SAP atau yang kita tahu sebagai Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Saya kira cukup ya materinya sampai segitu. Hak berbicara saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rahman. Nah, mungkin segitu aja ya guys yang kami dapat sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan serta menyimak vidcast kami. Saya Ramanda selaku moderator mewakili semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.